Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bahwa sebelum melakukan tugas aktivitas, kami memohon kiranya Engkau memberkati kami dalam perenungan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarnya. Amin. Lukas 5 ayat 27. Sesudah itu, Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemungut cukai. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, pemungut cukai dalam bahasa Yunani telones adalah pengumpul pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Israel sekitar abad pertama. Sejak tahun 2012 sebelum Masehi, di Roma telah ada sekelompok orang yang mengadakan kontrak dengan negara, sekarang biasa disebut mitra, untuk mengurus bermacam-macam hal. Mereka didukung dan dihubungkan erat dengan kelompok penunggang kuda. Kemudian mereka aktif di beberapa provinsi di mana tugas mereka mencakup pengumpulan persepuluhan dan bermacam-macam pajak tidak langsung. Sistem ini amat terbuka bagi penyelewengan. Para pemungut cukai dari awal cenderung memeras, sehingga sekalipun kesalahan besar diperhatikan pemerintah dan kadang-kadang dihadapkan ke pengadilan, toh citra celeklah yang terkesan atau berkesan. Zakheus adalah mitra Romawi untuk memungut seluruh pajak daerah Yerikho dan membawahi pemungut-pemungut cukai. Pemungut cukai biasanya pribumi. Kenapa? Karena mereka harus mengenal para wajib pajak dan kebiasaan mereka supaya tidak tertipu. Praktek mereka umumnya menyeleweng dan membuat mereka menjadi kelompok yang dihina dan dibenci, sehingga Tuhan Yesus dapat memakai mereka sebagai contoh khas sikap egoistis. Tapi bagi orang Yahudi fanatik, sikap benci yang dapat dimengerti itu dipertajam lagi dengan alasan bahwa pemungut cukai adalah najis, karena mereka senantiasa berhubungan dengan kafir dan bekerja pada hari Sabat. Kenajisan ini dan ajaran para nabi bahwa murid mereka tidak boleh makan bersama orang-orang demikian, seperti bacaan dari Lukas 5 di ayat 30 ketika kita meneruskan membaca perikop ini. Saudara-saudara, sekalipun pemungut cukai begitu dibenci karena sering memungut cukai lebih dari yang seharusnya, mereka pun disambut oleh Yesus dan mendapat pengampunan tatkala mereka sadar akan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ketika Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi, seketika ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat nas bacaan kita di ayat 27. Responnya luar biasa, tanpa ragu atau berpikir panjang. Lewi meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus di ayat 28. Tidak begitu saja, Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Yesus sehingga rekan-rekannya sesama pemungut cukai dan orang banyak makan dan berpesta bersama, ayat 29. Rupanya ada yang tidak senang terhadap peristiwa ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada utamanya bertanggung jawab untuk memimpin umat Tuhan kepada pertobatan dan hidup kudus. Alih-alih bersukacita, mereka malah mencemooh Yesus di depan murid-muridnya karena ia bergaul dengan pemungut cukai yang dipandang sebagai kaki tangan bangsa Romawi dan pengkhianat bangsa Yahudi, dan dengan orang berdosa yang dianggap tidak layak untuk didekati, ayat 30. Terhadap ketidaksenangan mereka, Yesus menyatakan bahwa sebagaimana orang yang memerlukan tabib adalah orang sakit, demikianlah ia datang bagi orang berdosa agar mereka bertobat. Tanpa kita sadari, terkadang sikap kita tidak berbeda jauh dari sikap orang Farisi dan ahli Taurat.
Mudah bagi kita untuk menganggap diri kita lebih bersih dan lebih benar daripada orang-orang lain. Namun saudara, sudah seharusnya kita selalu mengharapkan pertobatan. Sudah sepatutnya respon kita adalah mau menerima siapa saja, bahkan orang yang selama ini dianggap tidak baik. Juga berdoa untuk mereka dan bersukacita bersama mereka agar mereka menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Biarlah renungan ini menguatkan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa hidup dalam pertobatan dan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dan boleh menjadikan diri kami sebagai tempat bagi banyak orang, bahkan siapa saja, untuk kemudian boleh menerima dan menikmati kasih karunia-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas di hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan biarlah apa yang dikerjakan sungguh dibuat berhasil oleh Tuhan, dan pada akhirnya semuanya boleh menikmati kasih karunia-Mu. Ini syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.